Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita masih membahas materi persamaan garis lurus. Jika di video kemarin kalian telah belajar mengenai gradien garis, maka di video ini kalian akan belajar cara menyusun persamaan garis lurus. Untuk membentuk persamaan garis lurus itu, ada dua syarat. Yang pertama, terdapat dua titik, dan yang kedua, terdapat satu titik, tetapi harus ada gradien, atau harus diketahui gradiennya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Di sini ada gambar diagram kartesius, di mana ada titik A dan titik B. Berarti ini kan diketahui dua titik. Nah, untuk menggambar garisnya, kita tinggal hubungkan dari titik A ke titik B. Ini dinamakan satu garis lurus. Gimana kalau cuma ada satu titik yang diketahui? Misalnya yang diketahui hanya titik B. Nah, gimana? Apakah kita bisa menggambar garisnya? Tentu bisa. Hanya saja kemiringannya harus jelas atau kemiringannya harus diketahui. Misalnya, dari titik B ini, kita bisa menggambar garis ke sini. Atau dari titik B, kita juga bisa menggambar garis ke sini. Dan masih banyak lagi. Jadi, kalau sudah ditentukan kemiringannya atau gradiennya, pasti gambarnya akan jelas. Nah, beda kemiringan nih, seperti ini, beda kemiringan, pasti juga akan beda garisnya kan? Nah, kalau misalnya udah beda garis, pasti akan beda juga persamaan garisnya. Untuk menentukan persamaan garis itu ada rumusnya. Yang pertama itu menentukan persamaan garis linear jika diketahui satu titik dan gradiennya. Jika suatu garis melalui satu titik, dimisalkan koordinatnya itu di titik X1, Y1, dan gradiennya diketahui, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Di mana Y1 dan X1-nya itu merupakan titik koordinat yang telah diketahui, dan M-nya itu merupakan gradien yang telah diketahui. Kalian harus ingat rumus ini. Rumus untuk menentukan persamaan garis lurus. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Untuk contoh soalnya, perhatikan. Tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 5,4 dengan gradien negatif 3 adalah, berarti ini diketahui koordinat titiknya itu yaitu negatif 5,4 dan gradiennya negatif 3. Berarti negatif 5-nya itu merupakan X1 dan 4-nya itu merupakan Y1. Karena sudah diketahui X1 dan Y1 juga gradiennya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu yang tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Y-nya tetap dikurangi, Y1-nya sudah diketahui 4, sama dengan M-nya berapa tadi? M-nya negatif 3 dikali X-nya tetap dikurangi. X1-nya berapa? X1-nya negatif 5. Negatif ketemu negatif jadi positif 5. Berarti Y dikurangi 4 tetap sama dengan, nih, kalikan dalam negatif 3 dikali X. Hasilnya negatif 3X. Sekarang negatif 3 dikali 5. Hasilnya negatif 15.
Berarti kita pindahkan ke ruas kanan yang sama. Berarti Y sama dengan negatif 3X dikurang 15. 4-nya pindah ke ruas kanan. Berarti negatif 4 kalau pindah jadi positif 4. Berarti Y sama dengan negatif 3X dikurang 11. Nah, sampai sini sudah benar. Berarti persamaan garis lurus melalui titik negatif 5,4 dengan gradien negatif 3 itu, yaitu Y sama dengan negatif 3X dikurangi 11. Atau kalian bisa pindahkan ruas yang di sebelah kanan ke sebelah kiri. Y-nya tetap karena Y berada di ruas kiri. Nah, negatif 3X ada di ruas kanan, pindah ke ruas kiri berarti menjadi positif 3X. Dan negatif 11 ada di ruas kanan, pindah ke kiri berarti menjadi positif 11. Karena di ruas kanan sudah tidak ada angka, maka sama dengan 0. Atau bisa juga dituliskan menjadi 3X ditambah Y ditambah 11 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan garis lurus jika melalui dua titik. Nah, jika suatu garis melalui dua titik, yaitu misalkan nih titik koordinat X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah, nah, untuk mencari gradiennya, kita menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, untuk rumus persamaannya, kita masih menggunakan rumus yang tadi, yaitu Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat soalnya. Persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,4 dan titik negatif 4,3 adalah, nah ini kan diketahui dua titik nih. Titik pertama yaitu negatif 2, negatif 4, dan yang titik keduanya itu negatif 4,3. Berarti negatif 2-nya itu berarti X1 dan negatif 4-nya itu berarti Y1. Sedangkan yang titik kedua berarti ini merupakan negatif 4-nya berarti X2, sedangkan yang 3-nya itu berarti Y2. Karena dari dua titik ini belum diketahui gradiennya, maka kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Rumusnya, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, atau Y2 dikurangi Y1 per X2 min X1. Jadi Y2-nya tadi udah diketahui, Y2-nya berarti 3, dikurang Y1-nya negatif, dikurang Y1-nya negatif 4. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 4. Sekarang yang bawahnya, X2-nya tadi sudah diketahui, X2-nya yaitu negatif 4. Dikurangi X1-nya. X1-nya negatif 2. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 2. Berarti 3 ditambah 4, 7. Per negatif 4 ditambah 2, berarti negatif 2. Berarti ini kita udah nemuin gradiennya, yaitu 7 per negatif 2. Kita tinggal cari persamaan garis lurusnya menggunakan rumus yang tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Di mana Y-nya tetap, dikurangi Y1-nya negatif 4. Negatif ketemu negatif, jadi hasilnya positif 4. Sama dengan M-nya.
M-nya sudah diketahui ya, M-nya 7 per negatif 2. Dikali X-nya tetap dikurangi X satunya negatif 2. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 2. Y ditambah 4-nya tetap sama dengan 7 dibagi negatif 2. 7 per negatif 2 dikali X. Berarti 7 per negatif 2X. 7 per negatif 2 dikali 2. Berarti hasilnya negatif 7. Supaya persamaannya tidak berbentuk pecahan, maka kita kalikan 2. Maka kita kalikan Y dikali 2 menjadi 2Y ditambah 4 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sama dengan 7 per negatif 2X dikali 2. Berarti hasilnya negatif 7X dikurangi negatif 7 dikali 2. Berarti negatif 14. Nah, kita pindahkan semua ruasnya ke kiri. Berarti menjadi 2Y ditambah 8. Negatif 7X pindah ke kiri menjadi positif 7X. Negatif 14 dipindah ruas ke kiri menjadi positif 14. Sama dengan 0. Kita kerjakan yang bisa dikerjakan. Berarti 2Y-nya tetap ditambah 7X-nya tetap. Sekarang tinggal 8 ditambah 14 sama dengan 22. Dengan 0. Atau bisa juga dituliskan X terlebih dahulu menjadi 7X ditambah 2Y ditambah 22 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 4 dan titik negatif 4,3 adalah 7X ditambah 2Y ditambah 22 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, bagaimana nih kalau yang diketahuinya hanya gambar saja? Nah, untuk contohnya, tentukan persamaan garis AB. Di sini diketahuinya berupa gambar nih, gambar dan titik A juga titik B yang ada pada gambar. Kita harus menentukan dulu nih, titik A-nya berarti berapa? Titik A-nya berarti ini kan berada di titik 0,3. Berarti titik A-nya itu 0 berada di titik koordinat 0,3. Sedangkan yang B-nya itu berada di titik 5,0. Biasakan kalau misalnya kalian melihat titik, lihat dulu dari sumbu X-nya, baru ke sumbu Y-nya. Ingat ya, jangan terbalik. Karena ini melalui 2 titik, berarti kita harus menentukan gradiennya terlebih dahulu menggunakan rumus yang ini. Berarti M sama dengan X1-nya yang ini, X1. Kalau ini X1 berarti yang sebelahnya Y1. Sekarang yang B-nya berarti yang ini X2, yang ini Y2. Berarti M sama dengan Y2. Y2-nya berapa tadi? 0. Dikurangi Y1-nya 3. Dibagi X2-nya berapa tadi? X2-nya 5. Dikurangi X1-nya 0. Berarti gradiennya kita dapetin M sama dengan 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3 per 5 dikurangi 0, 5. Berarti ini gradiennya kita sudah temukan, berarti negatif 3 per 5. Sekarang tinggal kita tentukan persamaannya. Persamaannya ini menggunakan rumus yang ini. Berarti Y-nya tetap
dikurangi Y1-nya berapa tadi? 3 sama dengan M-nya nih udah kita ketemuin, negatif 3 per 5 dikali X-nya tetap kurangi X1-nya 0. Nah, berarti Y dikurangi 3-nya tetap sama dengan negatif 3 per 5 dikali X. Berarti negatif 3 per 5. Berarti negatif 3 per 5 X. Sekarang negatif 3 per 5 dikali 0. Hasilnya kan 0. Berarti tidak perlu dituliskan atau tidak dituliskan pun tidak apa-apa. Nah, agar persamaannya tidak menjadi pecahan, maka kedua ruasnya harus kita kalikan 5. Berarti Y dikali 5 menjadi 5Y dikurangi 3 dikali 5, 15. Sama dengan negatif 3 per 5X dikali 5. Berarti negatif 3X. Tinggal kita pindahkan negatif 3X-nya ini ke ruas sebelah kiri. Negatif 3X pindah ke ruas kiri menjadi 3X ditambah 5Y sama negatif 15-nya tetap karena dia berada di ruas sebelah kiri. Ditambah 5Y dikurangi 15. Jangan lupa karena ruas sebelah kanannya sudah tidak ada atau sudah habis, maka tulis sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Jika kalian belum paham ataupun belum mengerti, kalian bisa tanyakan di Google Classroom yang telah Ibu sediakan ataupun melalui kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.